Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman telah mengumumkan kebijakan baru terkait penanganan sampah organik di wilayah tersebut. Menurut kebijakan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup tidak akan lagi mengambil sampah organik sisa makanan, buah, sayuran, dan sejenisnya dari masyarakat. Dilansir dari Detikcom, alasan dibalik keputusan ini adalah karena DLH belum memiliki sistem yang memadai untuk mengelola sampah organik. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, volume sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 19,45 juta ton. Dari data tersebut, mayoritas sampah yang dihasilkan adalah sampah sisa makanan, mencapai 41,55%. Dr. Engineering Ridwan Rahim, STMT, dosen teknik lingkungan dari Universitas Hasanuddin, menjelaskan bahwa secara garis besar ada 3 jenis sampah, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Masalah sampah organik yang dominan di Indonesia disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memilah sampahnya sendiri. Hal ini membuat pengelolaan sampah menjadi sulit, terutama karena campuran antara sampah organik dan anorganik, seperti sisa makanan dengan kemasannya. Nah, inilah yang terjadi di sebagian TPA yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena sulit untuk melakukan upaya pengelolaan lebih jauh. Karena sampah sudah tercampur tadi. Dengan kondisi banyak, kita bisa bayangkan lah, artinya tidak usah jauh-jauh, kita lihat di rumah tak saja kalau sampah bercampur seperti itu, ya teori yang namanya mau dibuat jadi kompos tidak bisa, mau kemudian dibawa ke bank sampah juga tidak laku karena sudah bercampur dan sebagainya, sehingga ya sekali lagi ujung-ujungnya ke TPA. Nah, ini yang terjadi, termasuk yang di Sleman. Kenapa? Karena sampah mereka tidak bisa pilah, ujung-ujungnya bergantung ke TPA. Di TPA juga itu eh, bukan lagi menjadi tempat TPA itu kan begini juga, ini sangat kaprah juga ya. Sering kita menerjemahkan TPA itu tempat pembuangan akhir. Bukan. Jadi TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir sampah. Nah, itu yang jadi persoalan. Kemudian ada juga satu hal yang sangat prinsipil. Kita tidak bisa membedakan mana yang namanya sampah, mana yang namanya residu. Nah, ini ya. Jadi saya kira awalnya di sini nanti kita bisa nanti kalau ada pertanyaan lanjutan ya. Permasalahan sampah di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kegagalan sistem pengelolaan sampah yang masih mengendalikan pola kumpul, angkut, dan buang. Diperlukan upaya lebih lanjut mengubah paradigma ini untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Rahmatia, Unhas TV.